Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Demon God Pensiun Kangwo ya guys ya. Dan sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, cerita tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, demi menghadapi invasi Lucifer, Kangwo sengaja merancang skenario keputusasaan absolut untuk memicu kebangkitan kekuatan dewa dalam diri Kim Si-hyun. Namun rencana sempurnanya menjadi bumerangnya. Alih-alih bangkit sebagai pahlawan yang diharapkan, keputusasaan justru mendorong Si-hyun menyerahkan jiwanya pada kegelapan. Sang pahlawan kini bertransformasi menjadi iblis, membuat sang dalang panik setengah mati. Begitu amukan kekuatan demonnya mulai stabil, Si-hyun menghela napas lega karena merasa kekuatan baru yang meluap-luap di sekujur tubuhnya. Tangannya juga gak gemetaran lagi, sehingga dia yakin bisa menggenggam pedang seperti dulu. Sambil memancarkan aura demonik pekat di tangannya, Si-hyun bilang dalam hati, "Aku sepenuhnya sadar ada sesuatu yang salah dalam diriku. Aku bisa merasakan kalau aku telah melenceng ke jalan yang salah. Meski begitu, itu nggak menjadi masalah. Aku akhirnya mendapatkan kekuatan yang udah lama aku dambakan." Batin Si-hyun yang kini mengubah tangannya menjadi sebuah pedang besar yang sangat tajam. Belum sempat Balak mencerna apa yang sedang terjadi di hadapannya, seketika Si-hyun melesat secepat kilat dengan mode barunya itu, menghantamkan pedang kiri demonik sekuat tenaga, memaksa Balak yang menyekap gaya mundur ke belakang untuk menghindar. Sadar akan sangat berbahaya kalau dirinya cuma diam saja, Balak yang dibantu Lilith mengerahkan tentakelnya ke arah Si-hyun. Tapi dengan santainya, Si-hyun mencincang semua tentakel tersebut dengan gampang. Usai menghindari salah satu tentakel dengan lompatan, Si-hyun melesat di atas tentakel itu sebagai pijakan untuk melepaskan rentetan tebasan pedang demonik bertubi-tubi yang akhirnya berhasil memotong tentakel yang menyekap gaya itu sekaligus melukai bahu kiri Balak dengan cukup fatal. Seiring Si-hyun menangkap tubuh gaya, Balak yang kaget pun bilang dalam hatinya, "Boleh juga dia. Semangat bertempurnya yang begitu kuat sampai mampu menstimulasi tubuhku ini. Udah lama aku gak merasakan seperti ini melawan orang yang bukan seorang Archduke. Kalau begitu biar ku buang beban yang gak perlu ini. Aku akan serius." Tapi sebelum Balak membuang tentakel Lilith dari sekujur tubuhnya, tiba-tiba Kangwo menyuruhnya berhenti via alat komunikasi. Kangwo gak terima kalau Balak bertindak sendiri seenaknya. Jujur Kangwo sendiri heran ngelihat situasi yang dialami oleh Si-hyun saat ini. Harusnya selama Si-hyun dan dirinya terikat Authority of Subjunction, dia udah menduga kalau Si-hyun pasti akan terpengaruh oleh energi demonik. Tapi inti dari kekuatan Si-hyun bukan lagi energi demonik, melainkan energi dalam dengan sifat kekuatan yang berbeda. Harusnya menarik keluar kekuatan yang berlawanan itu nggak mungkin untuk dilakukan. Sebenarnya Kangwo bisa aja mengembalikan Si-hyun seperti semula begitu beberapa waktu berlalu. Yang jadi masalahnya, Si-hyun kini sadar kalau dirinya punya energi demonik yang nggak seharusnya ada di dalam tubuhnya. Kalau dia mulai mempertanyakan sumbernya lalu menyadari Authority of Subjunction, maka habislah sudah. Aku perlu memadamkan kecurigaan itu sampai ke akarnya. Dan cara terbaik untuk melakukannya sangat jelas, yaitu menggunakan cheat batin Kangwo yang kemudian menyuruh Balak untuk melakukan lagi persis seperti yang udah dia katakan sebelumnya. Seiring Si-hyun semakin lama berada di tubuh demonik, mentalnya juga semakin kacau. Bahkan dia mulai merasakan haus, ingin meminum darah gaya, sosok wanita rapuh yang selama ini dia berikan sumpah akan terus melindunginya serta membuat dia tersenyum. Ngelihat Si-hyun seperti mau mencekik leher gaya yang sedang pingsan bersandar di pohon, Balak pun tertawa cekikikan dan dia bilang, seperti yang dia prediksi, tampaknya benih yang ditanam Tuan Satan udah berkembang dengan baik. Asal kau tahu, dia menanamkan benih kerusakan dalam dirimu agar kau bisa membuang tubuh manusiamu dan menjadi seorang demon. Dia sengaja gak membuatmu kehilangan akal sehat. Karena itu semua rencananya untuk mengubahmu menjadi bonekanya. Begitu kau menjadi boneka, mungkin aja kau akan punya hasrat untuk menghabisi wanita di sampingmu itu.
Mendengarkan itu, Sion kini paham dorongan apa yang dia rasakan barusan. Dia gak sudi ngeliat rekannya putus asa saat mendapatkan dirinya rusak dan menjadi demon seutuhnya. Sambil melangkah perlahan menjauhi Gaia yang masih pingsan, Sion pun bilang dalam hati, "Enggak, bukan ini yang kuinginkan. Aku gak mau menjadi demon. Aku gak mau menjadi boneka setan. Aku cuma mau melindungi orang-orang yang berharga bagiku." Tanpa aba-aba, seketika Kanggo pun muncul di samping Sihon dan sengaja memasang wajah kaget sambil bilang, Sihon? Apa itu kau? Kenapa penampilanmu menjadi seperti itu? Kenapa kau menggunakan energi demonik? Baru aja mendengarkan ucapan itu, tiba-tiba lengan pedang Sion bereaksi yang membuat dia susah payah menahan diri hingga menjerit histeris kesakitan. Dalam keadaan susah payah mengontrol kekuatan demoniknya yang meluap-luap itu, Sion pun bilang dalam hati, "Masih belum terlambat, aku masih bisa kembali. Aku bisa lepas dari dorongan mengerikan ini, dari rencana biadab Satan. Sekarang aku masih bisa mengeluarkan energi demonik ini dengan energi dalam sebelum aku melukai orang yang berharga bagiku." Tapi tiba-tiba suara Satan mengaung di dalam pikirannya. "Kau yakin mau membuang kekuatan ini kembali menjadi bajingan yang gak berguna, yang gak bisa melindungi orang yang kau sayangi?" Di tengah dilema berat yang melanda Sihon karena takut dirinya akan menjadi lemah seperti sebelumnya, tiba-tiba Kanggo pun berteriak dengan lantang, "Kendalikan dirimu, Kim Sihon! Jangan terhasut godaan demon itu! Pokoknya apapun yang terjadi, Hyungmu ini akan selalu berada di sampingmu. Karena itu sadarlah dasar goblok," kata Kangwoo sambil memegang kedua pundak familiarnya tersebut. Dan mendengarkan itu, Sion pun teringat kalau Hyungnya dulu pernah punya tubuh demon sebelum menerima kekuatan Tyrion dan menjadi Apostle of Hero God. Baru aja Sion tersenyum karena merasa lega bisa minta bantuan pada Hyungnya ini, tiba-tiba Kanggo mengaktifkan Authority of Subjection yang membuat kekuatan demonik di lengan kiri Sion semakin menggila. Bahkan ukuran pedang lengannya juga semakin membesar. Dalam sekejap, dorongan destruktif yang mendidih dengan hebat pada diri Sihon, kebencian, kegilaan, dan juga target semua emosi tersebut mengarah kepada Hyung yang ada di depannya. Meski hati kecil Sihon berusaha keras menahan dorongan tersebut agar enggak melukai Kangwoo, tapi karena tubuhnya sulit untuk dikendalikan, Sihon pun memohon dengan tajam, "Jangan mendekat, ku mohon menjauhlah dariku. Hyung, awas!" Seketika pedang lengan dari Sihon melesat dengan cepat tanpa mampu dia kendalikan dan langsung menusuk dadah Kangwoo dengan ganas hingga dia memuntahkan banyak darah. Ngelihat itu, Sihon yang ngerasa sangat bersalah pun bilang, "Hyung, maafkan aku. Aku meminta maaf. Apa yang aku lakukan?" Sambil mengelus dada Sihon, Kangwoo pun membalas, "Kuatkan dirimu, bodoh. Aku tahu situasi apa yang kau alami atau kenapa ini terjadi. Tapi jika itu dirimu, kau pasti bisa mengatasinya." Kangwoo yang gak peduli Sihon menyuruhnya berhenti bicara karena terlalu banyak pendarahan yang dialami, dia pun tersenyum lebar sambil bilang, "Sihon, terima kasih udah menjadi adikku yang baik," kata Kangwoo yang kemudian terjatuh ke belakang yang membuat Sihon kembali merasakan trauma seperti masa kecilnya dulu. Kata-kata perpisahan yang Kangwoo ucapkan barusan benar-benar meluapkan emosi Sihon sampai berurai air mata, persis seperti saat dia mendengarkan ucapan perpisahan dari mendiang ibunya dulu. Dengan mata yang berlinang air dan tubuh yang gemetaran hebat, Sihon pun bilang dalam hati, "Kata-kata itu membebani hidupku. Aku ingin menolak kalau kata-kata itu adalah mimpi buruk dan juga kutukan. Aku hidup demi menyangkal itu semua. Kata-kata yang menguatkanku dengan terima kasih karena ada di sini. Betapa aku sangat ingin mendengarkan itu. Aku Seiring teriakan histeris dari Sihon membangkitkan kekuatan energi dalam yang memancar dengan deras dari tubuhnya. Rasio sinkronisasi Sihon dengan martial god Cheon Taehyung berhasil mencapai 51%. Karena itu semua persyaratan untuk rekonstruksi tubuh pun terpenuhi. Secara perlahan, tubuh Sihon direkonstruksi ulang bersama dengan energi dalam yang meledak tinggi ke udara. Sihon pun kembali ke wujud manusianya dengan kekuatan baru yang jauh lebih dahsyat.
Sambil memancarkan aura pekan energi di dalam tubuh dengan jumlah yang sangat banyak, Sion yang merasakan kekuatan baru pun bilang dalam hatinya, sensasi misterius ini seolah-olah terlahir kembali. Ya, sekarang aku bisa merasakannya. Kekuatan yang sangat berbeda dari demonic energi, kata Sion yang kini telah mendapatkan unique skill Ki Control Sword. Bahkan aura yang dipancarkannya mulai berbentuk sosok martial god. Ngelihat hiungnya yang tergeletak di tanah masih bernafas, Sion pun berniat ingin membawanya ke Seoul untuk disembuhkan. Tapi sebelum itu aku harus mengakhiri ini secepatnya, batin Sion yang kemudian menarik kembali pedangnya ke tangan dengan semacam tarikan telekinesis. Ngelihat Sion kembali ke wujud manusia, Balak yang geram pun bilang, brengsek, gimana kau bisa lepas dari pengaruh bibit itu? Seharusnya manusia nggak bisa menahan hasrat demonik. Mendengarkan itu, Sion pun bilang dalam hati, Yogg-Saron, demon yang paling kubenci. Bawahan musuh yang gak bisa hidup di langit yang sama dengan kami. Diam kau demon hina, kata Sion yang kini mengontrol pedangnya dengan skill baru, yaitu Ki Control Sword. Seketika, selain pedang aslinya yang melayang di udara, muncul banyak pedang aura lain di sekitar yang memancarkan kilatan petir. Seiring pedang asli dan semua pedang aura itu mengarah ke tempat Balak, Sion yang dongkol pun bilang dalam hatinya, kau membuat gaya dalam bahaya dan membuat diriku menusuk hiungku sendiri dengan tanganku. Aku akan menghabisimu. Persis saat Sion mengayunkan lengannya ke depan, tiba-tiba semua pedang itu melesat dengan kecepatan penuh, melepaskan rentetan tusukan yang bertubi-tubi dari segala penjuru yang membuat tubuh Balak terluka di mana-mana hingga dia menjerit histeris kesakitan. Seiring pedang itu lenyap perlahan dari tubuhnya, Balak yang bertekuk lutut pun bilang kepada Sion, bangsat, gak kusangka manusia biasa bisa mengacaukan rencana Lord Satan. Kau jangan pikir ini berakhir di sini, kata Balak yang sambil mengaktifkan semacam bola teleportasi di tangan kanannya. Ngelihat itu, Sion yang murka pun langsung mengerahkan aura pekat di pedangnya sambil bilang dengan lantang, kau pikir kau bisa kabur dari sini? Tanpa ampun, Sion melepaskan skill pedang terkuatnya, Heavenly Dragon Flash, sebuah aura pedang dahsyat yang melesat dengan kecepatan kilat ke arah Balak hingga menciptakan ledakan besar yang menggelegar di dalam hutan tersebut. Meski aura pedang itu berhasil melukainya, Balak yang sebagian tubuhnya udah mulai hilang ke dalam celah dimensi teleportasi pun bilang ke Sion yang membuat dia tersentak, jangan lupa manusia, pada akhirnya kemenangan akan menjadi milik kami. Semuanya berjalan sesuai kehendak Lord Satan. Pastinya Sion kesal parah ngelihat si demon berhasil kabur begitu saja. Tapi kemudian dia merasa terharu saat ngelihat Kanggo berhasil bangkit kembali setelah melakukan regenerasi pada luka besar di dalam dadanya. Usai menyuruh Sion untuk merawat gaya yang tadi khawatir kepadanya, Kanggo pun tersenyum melihat perkembangan Sion dalam hati. Entah gimana ternyata semuanya berjalan lancar toh. Adik yang jatuh ke dalam jebakan Authority of Subjunction memberikan serangan fatal kepada saudaranya. Bahkan dalam keputusasaan, ikatan saudara yang mengharukan pun tumbuh. Bahkan itu berakhir dengan kalimat yang sangat kuat, terima kasih telah menjadi adikku. Begitulah seorang pahlawan yang lahir dari rasa putus asa. Demon keji udah pergi, heroin wanita yang rapuh berhasil diselamatkan, dan berkatmu insiden ini teratasi dengan aman juga. Tumbal termantap kami, Great Lord Satan. Kampret nih emang Kanggo dah. Seenaknya dia memakai nama Satan dan seenaknya dia memakai nama orang lain untuk mencapai segala tujuannya. Gak berselang lama, Kanggo pun kembali bertemu dengan Balak yang udah memulihkan lukanya di suatu tebing gak jauh dari hutan. Balak mengaku dirinya terkesan dengan Sion. Dia gak menyangka manusia yang dia lawan bisa sekuat itu cuma dengan sekali awakening aja. Kanggo yang yakin kalau level Sion sekarang udah bisa mengalahkan mid-tier archdemon seperti Halpras dan juga kawan-kawannya, dan dia berharap mereka perlu 2 atau 3 player lagi yang selevel dengan Sion ini. Dalam hatinya Kanggo bilang, keseimbangan kekuatan antara demon dan manusia masih sangat jauh. Jujur, jika aku nggak menghentikan Mammon waktu itu, bumi mungkin udah ada di tangan demon sekarang. Ya, player juga baru muncul 6 tahun yang lalu. Jadi level seperti Sion ini adalah sebuah keajaiban. Aku akan serahkan aja pertumbuhan mereka pada masa depan. Yang lebih penting, aku sekarang harus menguasai Authority of Mammon terlebih dahulu, lalu menggabungkannya dengan Authority yang lain.
Berhubung dirinya belum bisa mengatasi Authority of Flame milik Mamon sehingga mencoba menggabungkannya dengan authority lain masih sangat mustahil untuk dilakukan saat ini, Kang Wu yang semangatnya membara segera mengajak Balak untuk latihan pagi. Saat Balak menyarankan Kang Wu untuk istirahat terlebih dahulu, tiba-tiba Lilith pun muncul karena ingin menghabiskan waktu bersama dengan sosok kesayangannya. Tapi sebelum Kang Wu sendiri yang menolak adegan menjijikan dengan Lilith tersebut, si demon wanita itu pun malah curhat dan dia bilang, "Sayang sekali ya, hari ini sepertinya sulit. Saya juga mau menghabiskan waktu dengan Anda rajaku, tapi di area di mana pasukan Lucifer dan kultus demon baru-baru ini berperang, seseorang yang selamat mengajukan suaka pada Guardian." "Maksudmu pemuja demon?" tanya Kang Wu penasaran. Lilith menjawab, "Enggak, mereka bilang mereka cuma mengeksploitasi sebagai budak dan bukan anggota kultus demon." "Terus apa kata mereka?" tanya Kang Wu sekali lagi. Lilith membalas, "Ya, mereka bilang mereka adalah magi of the Magic Tower sih," kata Lilith, yang membuat Kang Wu langsung keheranan. Lilith pun segera menjelaskan kalau Magic Tower itu lebih tepatnya adalah organisasi Eropa terbesar yang dikenal sebagai Tower of Truth, dan info yang paling penting adalah organisasi tersebut punya sejarah yang cukup panjang. Mendengarkan itu, Kang Wu yang tambah heran pun bilang dalam hati, "Sejarah panjang? Para player baru aja muncul di bumi paling lama 6 tahun yang lalu. Seberapa tua emang sejarah mereka sebenarnya?" "Enggak, tunggu. Sekte Heavenly Sword udah berlatih martial art bahkan sebelum player muncul. Kalaupun saat ini sekte ini sedang rusak, mereka bilang teknik rahasia keluarga mereka diwariskan sejak zaman Heavenly Emperor. Lalu kultus demon yang telah berdiri selama ribuan tahun memperoleh kekuatan dan pengetahuan yang ditinggalkan oleh evil aspek yang diduga sebagai Archduke. Di depan logika yang sama, Tower of Truth itu kemungkinan punya kekuatan hebat yang terkait dengan pengetahuan yang diturunkan dari masa lalu." Daripada penasaran, Kang Wu pun langsung nanya ke Lilith di mana sosok mage itu sekarang. Usai mendengar Lilith kalau mage tersebut ditahan di Hall of Protection di bawah pengawasan Sihon, Kang Wu pun ngeluarin alat portal dimensi dari dalam jubahnya untuk teleport ke markas Gaia. Setibanya di markas Guardian, Kang Wu yang bertemu dengan Sihon di sana langsung nanya di mana magi yang minta suaka berada. Sebelum menunjuk ke arah penjara yang ada di belakangnya, Sihon pun ngejawab, "Di sini kami memasang borgol pengikat mana kepadanya untuk berjaga-jaga." Ngelihat sosok mage dengan rambut acak-acak dan juga janggut abu-abu di dalam sel, bagi Kang Wu nggak berlebihan rasanya untuk menyebut sosok tersebut sebagai mage yang keluar langsung dari film Lord of the Ring. Tanpa seizin Sihon, Kang Wu pun menerobos masuk ke dalam sel, mengenalkan dirinya sekaligus mengaku datang untuk menjumpai magi karena punya beberapa pertanyaan. Setelah mendengar langsung kalau magi tersebut bernama Karga dari Tower of Truth, Kang Wu pun langsung to the point. "Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Magi Tower yang nggak begitu dikenal di publik, kau bilang kau dieksploitasi oleh kultus demon. Bisakah kau menjelaskan secara lebih spesifik?" Mendengarkan itu, Karga pun cerita kalau para demon hina memaksa mereka untuk kerja siang malam seperti budak. Terus kalau ada yang ketahuan berusaha kabur, mereka akan dipukuli dan dibiarkan kelaparan. Ngelihat ekspresi dari Karga yang meneteskan air mata, Kang Wu menilai kalau magi di depannya nggak kelihatan bohong. Dalam cerita lanjutannya, Karga juga bilang kalau mereka mempelajari magic untuk mencari kebenaran selama bertahun-tahun. Dia membenarkan pihak mereka bisa menggunakan magic bahkan sebelum para player muncul. "Anggap aja ini sebagai imbalan kecil karena kami mengejar kebenaran dan kami bisa melakukan keajaiban dalam batas tertentu. Saat kami melanjutkan penelitian, tiba-tiba kultus demon menyerang Magic Tower. Mereka merebut Magic Tower, memperbudak kami untuk menguras magic kami, dan itu terjadi sekitar setahun yang lalu." Mendengarkan cerita itu, Kang Wu yang penasaran pun nanya gimana kultus demonik mengeksploitasi magic mereka. Karga pun bilang, "Kami dipaksa untuk memproduksi berbagai item magic yang mereka butuhkan. Item yang seperti permata hitam kecil seukuran kuku jari dan juga pasak salib yang aneh." Dari sanalah Kang Wu akhirnya tahu gimana Demon Crystal dan juga Seed of Raptor diproduksi secara massal. Alih-alih mendengarkan keluh kesah dari Karga tentang kehidupan mereka sebagai budak pabrik untuk keperluan dari Demon, Kang Wu sedikit tertarik untuk nanya gimana Karga bisa lolos. Karga cerita kalau waktu itu ada semacam konflik internal dan demon lain juga ikut menyerang. Makanya dia bisa melarikan diri dengan susah payah di tengah kekacauan tersebut.
Terus apa mage di Magic Tower nggak punya magic yang digunakan untuk bertempur? Kalau memang begitu, kau bisa aja melarikan diri bersama dengan mage yang lain, bukan? Tanya Kang Wu ingin memastikan. Karga pun menanggapi, kami punya magic kuat yang diwariskan selama berabad-abad. Meski itu ampuh untuk melawan monster, magic itu sama sekali nggak mempan untuk melawan demon. Jadi tolong, banyak rekan di seperjuangan yang malang dan terjebak dalam kultus demon. Bahkan saat ini mereka dieksploitasi oleh demon keji itu. Tolong selamatkan mereka, kata Karga memohon sambil memegang tangan Kang Wu dengan kedua tangannya. Kang Wu yang mengiyakan permohonan itu sambil tersenyum pun bilang dalam hati, Magic Tower dieksploitasi oleh demon ya. Mendengarkan hal itu aja udah menyedihkan. Tapi kalau dipikir-pikir lebih dalam lagi, jika mereka diserang oleh kultus demon setahun yang lalu, itu berarti sampai saat itu tower tersebut tetap damai, bukan? Fakta bahwa nggak ada yang tahu keberadaan mereka sampai dengan sekarang berarti pada hari bencana saat umat manusia berada di ambang kehancuran, mereka coba menonton meski punya kekuatan untuk bertarung. Hanya karena punya kekuatan bukan berarti wajib untuk selamatin orang lain, gitu ya. Mereka yang tetap diam di hadapan penderitaan orang lain bukanlah orang yang lemah, yang nggak bersalah. Ya terserahlah, nggak penting mereka bersalah ataupun enggak. Yang penting adalah nilai mereka berguna untukku atau enggak. Dia bilang mereka bisa meningkatkan peralatan, bukan? Kalau begitu mereka nggak hanya bisa meningkatkan perlengkapan. Jika ditekan lebih keras, mereka bisa menghasilkan senjata sihir atau kulungan yang bisa disebarkan. Lagian aku nggak puas dengan kekuatan rata-rata para player. Makanya Kang Wu pun menjulurkan tangannya, pura-pura menjadi sosok penyelamat dengan bilang, aku janji akan menyelamatkan semua rekanmu. Yap, trik licik tingkat tinggi ala Kang Wu yang terulang kembali sebentar lagi. Sementara itu di Tower of Truth Eropa, terlihat para member kultus bersama dengan demon dan juga monster beast sedang mengawasi tower dengan ketat saat malam hari. Namun tiba-tiba mereka tersentak karena tanpa aba-aba Sion muncul dan mencincang mereka dengan kekuatan pedang barunya. Usai menghabisi 2 ekor demon, Sion pun berteriak dengan lantang, "Sekarang!" Seketika beberapa anggota Guardian muncul dan menyerbu sisa pengawas tower yang lain. Karga yang melihat dari kejauhan malah tersenyum licik dan bilang dalam hati, bagus, bergabung dengan Guardian sungguh sepadan. Guardian itu sekelompok orang bodoh yang mendedikasikan segalanya demi umat manusia. Aku hanya mendengarkan rumor tentang mereka, tapi gak kusangka orang-orang bodoh dan naif seperti ini beneran ada. Sekarang setelah aku mengambil itu... Belum kelar Karga bicara dalam hatinya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh Kang Wu yang menyentuh bahunya dari belakang. Kang Wu pun bilang setelah para monster di sekitar ditangani, mereka akan menerobos tower. Jadinya mohon tetap bersama pasukan utama untuk memandu mereka masuk ke dalam tower. Mendengar Karga agak menolak dengan alasan tata letak dalam tower gak terlalu rumit, Kang Wu pun menegaskan kalau mau menyelamatkan rekannya, mereka tetap butuh bantuan Karga terkait di mana lokasi mereka ditahan. Meski si mage itu mengiyakan, dalam hatinya dia bilang, emangnya aku peduli dengan mereka? Entah mereka hidup sebagai budak atau mati itu gak penting bagiku. Karga pun bilang sambil tersenyum ke Kang Wu, gak masalah, tapi seperti yang kukatakan tadi, pastikan untuk mengamankan bahan penelitian di dalam tower. Dialog mage pertama. Oh ya, tentu aja secara pribadi yang akan memastikan dan mengamankan hal itu, tapi bahan penelitian apa yang sebenarnya begitu Anda khawatirkan? Tanya Kang Wu penasaran. Si mage pun ngejawab, bukan apa-apa, anggap aja itu cuma bahan untuk mengejar kebenaran, bukan pencapaian yang gemilang, karena kebenaran di sana lebih kompleks dan sulit dipahami dari apapun. Padahal dalam hatinya si Karga bilang, hal yang paling penting adalah teks penelitian tower, Book of Hecate. Hecate, dewa magic dan salah satu titan yang kuno ada dalam mitologi kuno. Sebuah buku yang berisikan semua pengetahuan dari Hecate. Setelah sekian lama, akhirnya kami berhasil meraih secercah harapan untuk mencapai pengetahuan itu. Tapi kebetulan demon datang menyerang saat itu juga. Mau bagaimanapun, para Guardian adalah pasukan yang sangat kuat. Cukup kuat sampai bisa melawan dan bahkan mengalahkan cabang kultus demon besar di Tibet. Akhirnya
Hari di mana kami bebas dari demon telah tiba. Itu artinya Book of Hecate akhirnya akan kembali ke tanganku, batin Karga sambil tersenyum licik tanpa pernah tahu kalau Kang Wu yang mengawasinya di belakang jauh lebih jahat dari semua demon yang pernah dia lihat sebelumnya. Dan Kang Wu juga udah tahu apa yang berada dalam pikiran si Karga dan juga apa yang dia rencanakan. Ngelihat gelagat si Mage, Kang Wu yang tertawa kecil pun bilang dalam hati, kalau soal acting dia jelek parah sih. Kurasa memang akan jadi begini kalau seorang menghabiskan seumur hidupnya dengan mengurung diri dalam penelitian magic. Dasar rubah tua. Seiring para guardian tinggal beres-beres aja sisa musuh yang mengawasi tower, Karga yang berniat bergabung dengan pasukan utama nanya ke Kang Wu apa yang mau dia lakukan. Kang Wu yang bilang kalau dia akan menyusul, ngerasa nggak tertarik menghajar para monster karena mau ngasih kesempatan kepada pasukan guardian untuk mendapatkan EXP yang cukup. Selain itu terkait magic kebenaran yang dibanggakan oleh Karga, Kang Wu sedikit pun nggak mau tahu. Secara magic kompleks seperti itu cuma bisa dipahami oleh Amon, mantan bawahannya di neraka dulu. Sambil menelepon Lilith via alat komunikasi untuk mengirimkan berkas yang sudah dia siapkan, Kang Wu yang mulai berjalan pun bilang dalam hati, aku udah tahu apa kebenarannya. Karga salah besar. Kebenaran itu gak rumit, gak sulit, juga gak samar-samar. Baiklah, saatnya aku bertindak, kata Kang Wu sambil mengaktifkan api neraka yang sepenuhnya adalah authority milik Mammon. Sekejap kemudian, Karga bersama dengan Guardian berhasil ngeluarin Mage yang dikurung dalam penjara tower usai reuni yang mengharuskan bagi para Mage untuk terkurung. Salah satu dari rekan Karga pun berbisik-bisik apa Karga masih ingat dengan kebenaran yang harus mereka jaga. Karga mengaku dia udah berencana mampir dan memeriksanya saat dalam perjalanan, tapi para Guardian menebas para demon dengan cepat, makanya sulit baginya mencari kesempatan menyelinap tanpa ketahuan. Terus gimana kalau mereka ternyata mengambilnya? Tanya rekan Karga yang khawatir. Masih sambil berbisik, Karga ngejawab dengan volume suara yang sama persis. Gak perlu khawatir. Mereka itu cuma gerombolan yang bodoh. Mereka gak akan serakah dengan hal semacam itu. Baru aja rekan Karga mengajaknya untuk gerak bersama, tiba-tiba Kang Wu yang udah menyusul pun nanya apa dia udah menemukan semua rekan-rekannya. Karga mengiyakan, lalu balik nanya ke Kang Wu soal penelitian yang dia minta. Dengan wajah kecewa, Kang Wu ngejawab, itu sebaiknya kau lihat aja sendiri. Seiring mereka semua pergi ke lokasi penelitian, seketika Karga dan seluruh Mage benar-benar kaget ngelihat buku paling penting kini terlahap oleh api. Ngelihat itu, Karga yang shock berat pun bilang dalam hatinya, harusnya Book of Hecate dilindungi oleh magic yang kuat. Jangankan terbakar, dijatuhkan ke dalam lava pun gak akan mungkin bisa rusak. Bahkan authority dari demon yang mengalahkan kami gak bisa melakukan ini. Ngerasa murka dengan apa yang terjadi, tiba-tiba Karga menarik kerah jubah Kang Wu kuat-kuat sambil berteriak, apa yang udah kau lakukan sampai buku ini terbakar? Dasar gak berguna. Apa kau gak paham sepenting apa kebenaran yang terkandung dalam buku ini? Sambil memegang tangan Karga agar melepaskan tarikan kejubahnya, Kang Wu pun merespon, Tuan Karga, kami minta maaf karena gak bisa melindungi bahan penelitian sepenting itu. Aku tahu ini gak bisa menggantikannya, tapi gimana kalau aku mendukung penelitianmu di Korea agar datanya bisa dipulihkan kembali? Apa? Kau mau mendukung penelitian kami? Tanya Karga, nyaris gak percaya. Kang Wu pun mengiyak. Lagian pada akhirnya hal terpenting bukanlah buku tersebut, melainkan pengetahuan yang ada di dalam kepala Karga sekarang. Menurut Kang Wu, dengan dukungan yang cukup, menciptakan kembali buku tersebut bukanlah hal yang mustahil. Saat Karga lumayan ragu karena penelitian magic perlu dana yang sangat besar, Kang Wu pun bilang asalkan pihak Karga bersedia membantunya, dia bisa menjamin pendanaan bisa dilakukan. Teruslah memproduksi item magic dan pasok kepada kami seperti sekarang. Tenang aja, situasi nggak akan jadi seperti tempat ini. Setelah konsultasi dengan Guild Master Red Rose yang merupakan salah satu dari guild besar Korea, kami akan menyesuaikan jam kerja dan persyaratannya juga, kata Kang Wu yang membuat Karga dan rekannya merasa sedikit terharu. Sadar kalau Magic Tower udah terlanjur kotor dengan energi demonik serta Book of Hecate yang terbakar setengahnya, alasan Karga bertahan di Magic Tower hilang sepenuhnya. Makanya dia pun segera menerima tawaran Kang Wu sebelumnya. Namun tiba-tiba Kang Wu malah bilang yang membuat Karga kaget, kita bisa segera berangkat ke Korea, tapi apa kalian punya dana penelitian awal? Hah? Dana awal?
Enggak, kau barusan bilang Korea akan mendukung bukan? Tanya Karga yang keheranan. Kang Wo pun ngasih alasan kalau dana penelitian baru bisa diajukan proposalnya jika mereka udah bisa memastikan nilai item magic yang bisa pihak Karga produksi. Meski si Mage udah menjelaskan kalau mereka bisa melakukan lebih dari sekedar enchantment, bahkan mereka mampu memproduksi scroll magic dan juga sejenisnya. Kang Wo pun sengaja ngasih alasan tambahan kalau atasannya butuh waktu sebelum penyetujuan proposal pendanaan. Minimal 6 bulan dan maksimal bisa lebih dari setahun, kata Kang Wo, yang membuat Karga shock karena itu terlalu lama. Ngelihat Karga mendesak waktu terkait penelitian, di sanalah akal bulus Kang Wo mulai beraksi. Dia bilang pinjaman kredit bisa menutupi biaya awal penelitian asalkan mereka punya kredibilitas. Dan kredibilitas itu bisa Kang Wo jamin selama mereka bersedia menandatangani dokumen pinjaman tingkat ketiga yang udah Lilith siapkan sebelumnya. Sambil membacakan dokumen tersebut yang juga dibagikan oleh rekan magi yang lain, Karga bilang dalam hati, awalnya aku cuma berniat memanfaatkan ketertarikannya. Dengan bantuan Guardian, aku berniat mengakhiri kehidupan perbudakan kami dengan mudah, lalu menggunakan Book of Hecate untuk mendapatkan pengetahuan origin. Saat aku melihat kerusakan pada Book of Hecate tersebut, aku malah bertindak kasar karena kegelisahan yang kurasakan. Padahal dia berhak memandang rendah kami setelah diperlakukan seperti itu. Tapi meski udah dihina, kau masih mau membantu kami mengamankan pendanaan supaya kami yang gak punya apa-apa ini bisa melanjutkan penelitian. Sambil tersenyum penuh haru, Karga pun mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Kang Wo yang udah memperkenalkan mereka kepada pinjaman tingkat ketiga. Dalam benaknya, Karga gak menyangka kalau sebelumnya dia menganggap penyelamatnya ini sebagai orang bodoh. Justru kini dia mengaku bodoh karena udah menyepelekan Kang Wo. Karga gak tahu dibalik senyum hangat yang Kang Wo berikan, dia udah dibodoh-bodohi secara total oleh rajanya para demon ini. Terbukti setelahnya, Kang Wo bilang kalau pinjaman tingkat ketiga bunga pokok per bulannya 24%, jauh lebih tinggi dari bunga pinjaman. Sekalinya mereka gagal membayar bunga dengan segera, riwayat kredit mereka langsung jelek. Makanya Kang Wo pun ngasih ide kalau mereka bisa sedikit menambah waktu dalam produksi item magic alias lembur. Pihak Kang Wo yang akan menetapkan harga untuk item tambahan yang mereka kirim, jadinya mereka bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan sebelum pendanaannya tiba. Usai Karga diskusi panjang lebar dengan para rekannya, di mana mereka berasumsi kalau jam kerja guild besar itu biasanya sekitaran 6 jam di Eropa, dengan harapan kalau Korea juga kemungkinan mirip-mirip, yang artinya mereka punya banyak waktu untuk melakukan restorasi Book of Hecate ditambah lagi dengan adanya hari libur. Akhirnya Karga pun setuju dengan semua tawaran Kang Wo. Sambil menyodorkan tangan untuk salaman, Karga pun bilang, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak. Gak akan pernah kulupakan bantuan yang udah kau berikan ini. Sejak mereka deal itulah Karga dan rekannya masuk ke dalam perangkap baru yang jauh lebih mengerikan ketimbang perbudakan sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, pabrik item magic untuk Guardian telah dibangun di Korea. Mulai dari artefak pertahanan diri hingga dengan senjata yang diukir dengan berbagai enchantment, termasuk gulungan dan juga potion yang berguna dalam keadaan darurat juga ada di sana. Item-item magic yang dibuat oleh para magi disebarkan dengan cepat sehingga memperkuat kekuatan Guardian ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi dibalik semua kekuatan itu, jelas Karga dan para rekannya sangat menderita sebagai orang yang harus membayar bunga kredit yang mahal setiap bulannya. Hingga di satu momen produksi, tiba-tiba Karga ambruk ke lantai karena udah sangat kelelahan. Tapi tekadnya terus saja ingin bekerja keras demi membayar bunga yang mencekik mereka itu. Seketika Kang Wo pun masuk ke dalam pabrik sembari bilang, "Hai, gimana kabar kalian?" Mendengarkan Karga memakinya, Kang Wo yang tersenyum pun ngelanjutin, kalian semua kenapa? Kan bukan aku yang mencap dokumennya, tapi kalian sendiri." "Ini namanya penipuan, sialan!" teriak Karga yang kesulitan menahan emosinya. Kang Wo menanggapi, "Penipuan? Gak adil sekali kau berbicara begitu. Bukannya aku udah jelasin segalanya dengan baik kepadamu."
Mendengar itu tanpa ampun, Karga menerjang sekuat tenaga guna menghantamkan orang-orang yang udah menipunya mentah-mentah itu. Tapi dengan gampang Kang Wu menangkap lehernya sembari bilang, Tunggu dulu Tuan Karga, kau masih belum sadar juga meski udah sempat tertipu sebelumnya. Gimana bisa kau menghamburkan mana yang harusnya kau gunakan untuk membayar hutangmu?" Mendengar Karga masih aja menyebutkan soal restorasi Book of Hikate sebagai kebenaran, Kang Wu pun menamparnya dengan ucapan, "Kau gak perlu menderita untuk mencari kebenaran Tuan Karga. Malahan kebenaran itu sangat sederhana. Semuanya termasuk manusia butuh makan. Selama kau bukan demon, kau tetap butuh makan. Dan untuk bisa membeli makanan, kau pasti perlu uang. Untuk menghasilkan uang, kau cuma perlu bekerja seperti yang kau lakukan sekarang. Mungkin inilah kebenaran yang sebenarnya. Gimana menurutmu Tuan Karga? Bukankah kebenaran itu sesederhana dan juga sedekat itu?" Karga yang cuma bisa mengucapkan kata keparat selagi lehernya dicekik erat. Akhirnya Kang Wu pun melepaskannya sampai dia terjatuh terduduk ke lantai. Mendengarkan Kang Wu menyuruh kembalinya bekerja, Karga yang murka pun bilang, "Penipu bajingan, kenapa kau begitu tega membuat kami bekerja sepanjang hari? Kerja lembur juga, bahkan hari libur kami sampai dikorbankan. Kau jelas sudah menjanjikan jam kerja tingkat guild besar pada kami." Kang Wu mengaku dirinya gak pernah bohong soal jam kerja. Secara rata-rata guild besar di Korea kerjanya emang 14 jam sehari. Jauh lebih banyak dari standar Eropa yang mereka asumsikan sebelumnya. Sebelum cabut, Kang Wu pun bilang ke semuanya, karena kalian punya hutang yang sangat besar, maka beban kerja kalian juga lebih keras lagi. Tapi mau bagaimana lagi kan? Toh ini juga jalan yang kalian pilih sendiri. Oh iya juga, aku lupa bilang, agak lucu juga sih mengatakan ini setelah kalian udah tinggal di Korea selama beberapa bulan begini. Jadi semuanya selamat datang di Korea. Habis itu mereka kena perbudakan modern yang lebih kejam dibandingkan sebelumnya. Selepas cabut dari pabrik, Kang Wu pun menyendiri di lokasi tebing untuk mencoba lagi kekuatan barunya. Sambil mengaktifkan Authority of Flame yang kemudian dimasukkan ke dalam Key of Demonic Sea, Kang Wu pun menciptakan Authority of Blaze yang apinya benar-benar kuat sampai membuat dia muntah-muntah darah. Setelahnya Kang Wu pun mengaktifkan Authority of Blade di sekitarannya guna untuk digabungkan dengan Authority of Blaze. Sesuatu yang hingga sekarang gak ada satupun demon ataupun archduke bahkan dewa sekalipun yang pernah mencobanya. Begitu upaya penggabungan yang susah payah itu berhasil dilakukan, terciptalah senjata pedang Inferno yang juga tercatat sebagai sebuah skill. Teknik yang terdaftar sebagai skill yang pastinya dapat digunakan lebih jelas dan juga efisien. Atas pencapaian besar yang belum pernah dicapai orang lain, Kang Wu pun mendapatkan petunjuk untuk upper quest rahasia dari Path of Becoming a Demon God. Ngelihat notifikasi yang mengatakan hal tersebut, Kang Wu yang kaget pun bilang dalam hatinya, "Hah? Apa ini? Ada upper quest untuk Path of Demon God?" Path yang ku tahu itu cuma ada 2 tahap, Ultimate Demonic Body dan juga Demonic Soul. Menyelesaikan Demonic Soul aja belum, tapi malah ada quest yang lebih tinggi. Sayangnya detail quest ini masih rahasia dengan alasan Kang Wu belum punya izin akses. Meski geram dengan notifikasi quest yang cuma tanda tanya sejak dulu, Kang Wu mengakui kalau dengan kekuatannya yang sekarang quest ini nggak bisa dia selesaikan. Lagian masalahnya yang sebenarnya juga saat ini dirinya sendiri nggak bisa mempertahankan wujud Inferno kalau nggak digunakan secara aktif. Ngelihat pedang Inferno-nya yang belum sempurna, Kang Wu pun penasaran mau mengayunkan pedang itu dengan gerakan yang santai-santai doang. Tapi efek yang ditimbulkan membuatnya langsung tercengang dengan mata yang terbuka lebar. Sekejap kemudian media berita internasional pun heboh parah karena terciptanya sebuah ngara yang sangat besar di Amerika Serikat setelah terjadi gempa bumi yang mendadak dan diikuti dengan letusan lava yang membumbung tinggi ke langit mirip ledakan vulkanik. Pembaca berita pun bilang seluruh ngarai besar tersebut tertutupi oleh pilar-pilar api dan juga lava. Para ilmuwan bilang fenomena ini gak alami, melainkan disebabkan oleh semacam pengaruh magic. Para Guardian masih menyelidiki insiden tersebut. Lilith yang menonton berita itu dari TV segera memencet tombol off pada remote tersebut lalu bilang dengan antusias kepada Kang Wu, "Selamat, Anda udah debut di televisi, Demon King."
Kang Wu sendiri yang lengannya terluka dengan parah akibat menciptakan Inferno tersebut nggak menyangka ayunan santai Inferno sebelumnya mampu menciptakan lava dan juga gempa bumi di lokasi yang berjarak ribuan kilometer dari Korea. Anjir, OP parah kekuatan Kang Wu sekarang ya guys ya. Oke lah, komiknya udah mentok ya kawan-kawan. Kita akan melanjutkan alur cerita Kang Wu kalau udah beberapa chapter komik yang update dari pengarangnya. Sembari menunggu, kita akan menunggu alur cerita yang lain dulu yang tentu nggak kalah serunya. Saksikan terus alur cerita komik paling jos ini hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.